Rasul sayang, kasih Rasul cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawala wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, ini di peringatan Nuzulul Quran kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan ngaji kita, kajian kita tentang Sayyidah Aisyah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat memperingati hari Nuzulul Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang saya paling ingat bahwa perintah pertama Al-Quran, perintah pertama wahyu yang diturunkan oleh Allah itu adalah perintah untuk membaca. Iqra gitu ya. Nah ini membaca, kemarin pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, membaca, baik itu membaca yang qauliyah, ayat-ayat Allah yang qauliyah maupun yang kauniyah. Nah ya, dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan, saling berhubungan antara qauliyah, ayat qauliyah dan kauniyah. Ketika kita membaca yang qauliyah, maka kita kemudian ketika juga membaca yang kauniyah, pasti kita akan teringat, oh itu ada dalam Al-Quran, oh itu ada, pernah disinggung oleh Nabi misalnya. Nah, sehingga ini selalu ada hubungannya gitu ya. Termasuk nanti yang akan kita baca ini hadis-hadis yang berdasarkan baik qauliyah ya, maupun kauniyah. Artinya bagaimana realita yang terjadi saat itu direspon oleh Nabi gitu ya, dalam sebuah hadisnya begitu. Kewajiban membaca ini tentunya, atau perintah membaca ini tidak hanya untuk satu kelompok masyarakat atau misalnya katakanlah untuk laki-laki saja gitu ya. Tapi semua diperintahkan untuk membaca, laki-laki maupun perempuan. Yang ini sering misalnya ya, saya ingat dulu ketika masih SD ya, ada buku pelajaran itu kan, Bapak ini tentang Budi itu loh, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Bapaknya membaca koran, ibunya memasak di dapur, kemudian nanti apa begitu. Nah sebenarnya itu seolah-olah kemudian dianggap itu kan konstruksi sosial ya. Nah dengan seperti itu orang ketika anak membaca buku teks itu akan terpatri, oh yang membaca itu hanya tugas bapak, oh yang harus tahu tentang media, bagaimana informasi berita yang ada itu hanya tugas bapak gitu. Itu yang mesti, itu yang menurut saya perlu direvisi pandangan seperti itu ya. Bahwa dua-duanya punya kewajiban gitu ya. Nah bagaimana, terus ada yang begini loh, lah nanti kalau misalnya dua-duanya membaca, terus siapa yang begini berbagi peran ketika misalnya salah satunya sedang melakukan pekerjaan domestik, ya dua-duanya melakukan pekerjaan domestik gitu, atau bergantian
membacanya bergantian. Gitu. Ya, misalnya ini sekarang yang membaca yang suaminya istrinya dulu misalnya. Suaminya melakukan pekerjaan domestik yang lain misalnya. Ngomong anak misalnya ya. Nanti kemudian setelah itu gantian suaminya yang membaca, misalnya ini untuk membaca kalau itu hobinya sama-sama membaca. Kalaupun tidak hobi membaca yang teks, paling tidak membaca realita kauniyah didiskusikan bareng. Nah, ya. Sehingga ini tidak terjadi karena masih banyak ya pandangan di masyarakat, misalnya yang agak aneh ketika misalnya melihat loh itu kok perempuannya enak membaca, misalnya suaminya misalnya di suatu rumah kemudian melihat istrinya sedang membaca kemudian suaminya ngomong anak misalnya, ini kemudian pasti masyarakat akan menggosipkan, wah itu enak banget, enak-enakan membaca gitu ya, sementara suaminya ini ngomong anak misalnya. Tapi tidak pernah kemudian terjadi sebaliknya. Ketika suaminya membaca, yang perempuan ngomong anak misalnya, tidak ada kemudian wah itu kok enak suaminya, tidak ada seperti itu. Nah ini maksud saya yang perlu, menurut saya ini konstruksi semua, konstruksi sosial itu yang dua-duanya yang perlu direvisi dalam ini ya. Ini kaitan juga dengan peringatan nuzulul Quran. Karena saya ingin mengingatkan bahwa perintah ini, perintah Iqra, ya, Bismillahirrahmanirrahim khalaq, yang itu wahyu pertama ini ya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, yang kita baca misalnya Sayyidah Aisyah ini, kemudian para sahabat Nabi yang perempuan di sini, ya, keluarga Nabi, sehingga mereka bisa meriwayatkan hadis, itu kan juga hasil dari pembacaan yang tiada henti. Nah, ini kan contoh gitu ya. Jadi marilah kita mengambil pelajaran di nuzulul Quran ini dengan lebih menghayati lagi ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, dan bagaimana itu kemudian menjadikan kita lebih wise, lebih bijaksana ya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan saya memang, mungkin ada orang bilang loh nuzulul Quran dikaitkan lagi dengan perempuan, ya saya selalu mengaitkannya karena tidak banyak yang mengaitkannya. Padahal ini adalah juga termasuk ayat kauniyah, dan qauliyah di dalam Al-Quran banyak bercerita tentang perempuan. Yang ini tidak banyak yang mengungkapkan gitu. Ataupun kalau ada yang menceritakan tapi tidak banyak diviralkan, melebihi dari kisah-kisah yang bukan berkaitan dengan perempuan gitu. Nah, maka saya memang konsisten di sini dalam arti selalu peristiwa apapun kita kaitkan gitu ya. Nah, dan pasti ada karena memang ini bukan sesuatu yang ada yang bilang kok masih ngomongin soal perempuan itu sudah selesai. Bagi saya tidak ada selesainya. Masih banyak yang belum kita gali dalam Al-Quran gitu ya. Misalnya kisah-kisah tentang perempuan atau bagaimana yang berkaitan dengan perempuan itu masih banyak. Kita saja nggak usah jauh-jauh, apa yang kita kaji hadis-hadis Sayyidah Aisyah ini dari 5.134 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, berapa yang sudah kita baca?
saya sendiri belum sampai berapa 10%-nya kan begitu. Nah, sehingga ini masih artinya bahwa ini sesuatu yang bukan kemudian isu tentang perempuan misalnya, bukan kemudian ini sudah selesai atau ini tidak gitu. Kita lanjutkan. Jadi tadi sudah nuzulul Quran. Semoga kita senantiasa mendapat barokahnya Al-Quran, mendapat syafaatnya Al-Quran, karena Al-Quran itu juga bisa mensyafaati nanti di hari kiamat. Nah, tentunya dengan kita mengkaji, dan pasti ya kalau kita mengkaji Al-Quran, mengkaji dalam arti juga tidak hanya mengaji teksnya, tapi juga kita mencoba memahami kandungannya. Ini dengan ayat yang sama kita membaca lagi, pasti kemudian kita akan bertambah, atau pemahaman kita menjadi lebih luas, perenungan kita menjadi lebih dalam gitu. Itu hebatnya ya Al-Quran itu. Artinya itu memang kita mungkin jangan bosan-bosan untuk selalu menggali gitu ya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, kita lanjutkan kajian kita. Ini masih kita membaca, mengkaji karya-karya, artinya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ya. Nah, ini karya beliau yang selanjutnya adalah tentang bagaimana Rasulullah itu ya, bagaimana sikap Rasulullah kepada mustad'afin, atau kepada orang yang mungkin pada saat itu dianggap ya dilemahkan, atau dianggap lemah, atau dimarginalkan. Nah, kira-kira begitu. An Hisham bin Urwah an abihi, hadis dari Hisham bin Urwah Nabi, an Aisyah dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman qattu. Rasulullah tidak pernah sekalipun ya. Qattu itu menunjukkan bahwa orang tahu babar blas, tidak pernah sekalipun memukul asistennya, pelayannya gitu ya. Nah, khodimnya itu artinya di situ bisa asisten, pelayan ya, pekerjanya, tidak pernah sekalipun. Wala daraba imra'atan, dan juga tidak pernah memukul perempuan. Ya. Jadi memukul perempuan tidak pernah, memukul asisten rumah tangga atau PRT atau mungkin asisten yang lain ya. Pekerjanya tidak pernah sekalipun. Wala daraba biyadihi syai'an qattu, juga tidak pernah memukul makhluk-makhluk lainnya lah kira-kira. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika dalam kondisi perang, sehingga memang mengharuskan memukul gitu ya karena perang gitu kan. Nah, tapi kalau tidak seperti itu ya tidak pernah sekalipun. Nah, ini kalau kita lihat ya kasus-kasus penganiayaan terhadap orang yang lebih lemah ini masih banyak ya. Ini di hadis yang lain dari Aisyah, Sayyidah Aisyah itu kita lihat bagaimana Nabi tidak pernah juga tadi perempuan termasuk istri-istrinya tidak pernah dipukul gitu. Nah, ini
kalau kita lihat saat ini masih banyak kasus pemukulan terhadap istri, kasus pemukulan terhadap itu tadi yang mungkin mereka lebih tidak berdaya gitu, dibanding orang yang memukul, kira-kira masih banyak kasus-kasus seperti itu. Dulu pernah diceritakan ya, ketika Rasulullah itu melarang untuk memukul perempuan. Saat itu ada yang corone protes gitu. Loh, mereka ini enggak, itu emang pantas dipukul loh. Itu emang mereka di sini artinya para perempuan itu qad fasadna gitu. Itu orangnya memang enggak baik, layak dipukul gitu. Nah, kata Nabi, yaudah, idribuhunna wala yadribu illa syararukum. Ya pukullah, tapi ingat, hanya orang-orang yang jelek yang memukul. Gitu. Nah, jadi sampai Nabi seperti itu, bahwa mengingatkan hanya orang yang jelek, orang yang buruk itu yang memukul perempuan. Nah, ini ditegaskan dalam hadis Nabi. Jadi kalau kita lihat saat ini, kasus-kasus pemukulan terhadap perempuan itu masih banyak. Sudah ada undang-undangnya juga masih banyak. Gitu. Nah, ini dan yang sangat memprihatinkan itu mereka istilahnya tidak sedikit yang kemudian menggunakan dalih agama gitu. Ya mungkin sama juga dengan ini ya, tadi yang ada protes pada Rasulullah, loh kok nggak boleh dipukul, tau kan gini-gini. Nah, itu yang masih terjadi saat ini. Nah, maka banyak yang mengira bahwa sudah nggak ada lagi orang memukul fisik. Kenyataannya tidak, masih banyak gitu ya, menggunakan kekerasan fisik untuk meluapkan kemarahannya ya dengan pemukulan itu. Nah, ini yang mestinya harus dihentikan kalau kita membaca hadis ini. Kita menyadari, nah ini tidak boleh lagi gitu ya, memukul orang yang ini merasa wah ini dia nggak berdaya, pukul. Oh nggak apa-apa, dia memang ini layak dipukuli kayak gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi mukul anak, mukul asisten, mukul perempuan ya. Ini semua Nabi tidak pernah mencontohkan. Dan bahkan tidak hanya begitu, Nabi mengingatkan hanya orang jelek yang memukul. Nah, sehingga kalau dalam rumah tangga itu masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga ya, ini yang kasusnya masih banyak gitu. Bahkan di masa pandemi ini pun juga ada kasus-kasus seperti itu ya. Di masa Covid ini yang kita kira bahwa justru bahwa dengan di rumah ya, di rumah saja begitu, itu semakin ada bonding ya, ada ikatan di antara anggota keluarga, ternyata masih ada kasus seperti itu. Nah, ini saya juga ini ya, menggarisbawahi yang tadi, yang protesnya sahabat, innahunna qad fasadna. Ketika Nabi melarang untuk memukul perempuan, mereka masih menyalahkan perempuan. Ini ternyata
yang sampai saat ini terjadi itu juga seperti itu. Ketika ditanya misalnya, kenapa kamu kok pukuli istrimu, kenapa? Nah, mereka akan banyak menyalahkan perempuan. Dan nanti kemudian media juga muncul, ya tidak semua media, tapi nanti ada media yang kemudian muncul yang seolah-olah gitu, menggiring opini masyarakat bahwa ini memang layak dipukul. Nah, sama dengan ini ya, innahunna qad fasadna. Saat itu ketika Rasulullah naha an darbin nisa, faqila ya Rasulullah innahunna qad fasadna. Ketika Rasulullah melarang untuk mukul perempuan, ada yang protes, loh, itu memang layak dipukul kok. Nah, apa jawab Rasulullah? Nah, ini juga perlu kita renungkan, kita lihat yang saat ini ketika ada seperti itu, apa tanggapan masyarakat atau bagaimana respon dari tokoh masyarakat. Nah, Rasulullah saat itu tadi idribuhunna wala yadribu illa syararukum. Ya, pukullah, tapi ingat, hanya orang jelek yang memukul. Nah, artinya di sini Rasulullah tetap tidak mentolerir itu, ya. Dan juga jangan kemudian melakukan pembenaran dengan pemukulan itu. Tapi kalau yang sekarang ini terjadi seringkali juga malah, oh iya memang pantas itu, nggak apa-apa, nah malah gitu. Nah itu yang salah ya. Jadi malah membenarkan tindakan pemukulan itu. Memang pantas dipukul, memang pantas ditampar. Nah misalnya kayak gitu. Nah ini tidak sama dengan dulu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah ini mungkin yang perlu menjadi perenungan kita, ya, juga refleksi kita. Wala khayyira baina syai'aini qattu illa kana ahabbahuma ilaihi aisaruhuma hatta yakuna itsman. Wala khayyira, maksudnya Rasulullah tidak pernah kemudian ketika ada dua hal yang harus dipilih itu, maka Rasulullah itu pasti akan memilih yang paling mudah. Misalnya ada dua pilihan ini nih, ya. Mana yang paling mudah begitu. Makanya di dalam Rasulullah misalnya dalam puasa sunnah itu kan Rasulullah mencontohkannya juga mudah, Senin dan Kamis atau 3 hari Yaumul Bid, 3 hari dalam sebulan, kan itu saja mudah kan gitu ya. Nah karena itu tadi pasti Rasulullah memilih mana yang paling mudah. Illa kana ahabbahuma ilaihi aisaruhuma, yang paling mudah. Hatta yakuna itsman, fa idza kana itsman kana abadan nasi anil itsmi, kecuali kalau kemudian satu di antara dua itu sesuatu yang berdosa, ya pasti jelas. Misalnya ada dua hal yang mau dipilih, yang satu jelas dosanya, ya jelas ini enggak dipilih gitu. Tapi kalau dua-duanya itu adalah bukan perkara yang dosa, bukan perkara yang haram, maka Rasulullah memilih mana yang paling mudah. Mungkin akan kebalikan, kita kadang memilih yang paling sulit karena kita menganggap yang paling sulit ini pasti pahalanya lebih banyak gitu ya. Tidak mesti seperti itu. Tidak mesti yang lebih sulit itu pahalanya maksudnya lebih banyak, ya tidak mesti. Itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Gitu. Nah, ini seperti saya tadi pagi ketika sahur ada yang menceritakan misalnya mengkodok puasa, ya misalnya sakit sehingga tidak bisa puasa, terus nanti setelah sehat
setelah bulan Ramadan dan sudah sehat maka mengkodok puasanya kan. Nah, misalnya dia sakit itu 5 hari, berarti tidak puasa 5 hari misalnya. Nah terus kok ada yang memberikan jawaban begini, itu kodoknya harus double, maksudnya jadi 10 hari. Nah saya bilang itu kok malah memperberat ya. Itu saja tidak memilih dari 2 saja, hanya 1 pilihannya mengkodok, itu saja malah kemudian diberi opsi yang malah berat, harus didobeli gitu loh. Saya bertanya enggak lah, enggak ada perintah harus didobeli itu. Yang mengkodok sesuai dengan harinya gitu ya. Dia ketika sakitnya 10 hari dan tidak puasanya 10 hari, ya nanti menggantinya ya 10 hari begitu. Nah, jadi kadang kita malah seringkali merasa kayaknya ini yang lebih disukai yang ini, padahal sulit banget dan justru tidak dianjurkan. Itu malah istilahnya ya salah gitu ya. Karena Nabi saja itu memilih mana yang paling mudah. Makanya saya ingat Gusmus ya, beragama itu ya mudah. Nah, jangan mempersulit kita beragama gitu. Ya. Bacaan sholat itu yang wajib apa? Fatihah. Ya kalau kita sudah hafal bacaan yang lain, ya kita ya berarti pelit kalau tidak membaca yang lain. Tapi kalau misalnya orang yang baru belajar sholat misalnya ya jangan kemudian dibebani harus membaca semuanya, ya yang wajib-wajib dulu kan begitu. Makanya itu tadi yang lebih mudah. Walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi illa tuntahaka hurmatullah fayakunu huwa yantaqimu lillahi azza wa jalla. Walan taqama li nafsi min syai'in. Nabi tidak pernah membalas untuk dirinya ya. Yu'ta ilaihi maksudnya ada orang yang menyakiti Nabi gitu. Nabi tidak pernah membalas menyakiti orang itu. Nah, ini yang sulit sekali. Tidak pernah ada balas dendam. Tidak pernah membalas dendam lah, Nabi itu enggak pernah. Illa antun tahaka hurmatullahi fayakun huwa yantaqimu lillahi azza wa jalla. Kecuali kalau itu hal yang memang diharamkan atau sesuatu yang melanggar perintah Allah, maka Nabi bukan membalas tapi istilahnya ya memperingatkan orang tersebut, atau kemudian dalam arti dia mungkin bisa dikatakan pembalasan, tapi itu karena hal itu sudah melanggar perintah agama. Nah, gitu. Tapi kalau sesuatu yang misalnya Nabi dihujat atau Nabi dipisoi atau dikata-katai yang tidak baik gitu ya, Nabi tidak pernah membalas. Nah, kecuali kalau itu sesuatu yang dilakukan orang kepada Nabi itu melanggar perintah Allah, lah Nabi baru kemudian membalasnya gitu. Ya. Misalnya fitnah. Nah, fitnah itu kan ya tidak membalas dengan fitnah, tapi maksudnya menanggapi, merespon gitu ya. Tapi kalau selagi itu bukan hal yang berkaitan dengan hal yang dilarang oleh Allah, ya, hanya orang menggosip atau orang ya ngomong sirik nyinyir, nah, ya Nabi tidak merespon. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa Ibnu Sa'din.
um, wa an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha qalat, hadis dari Urwah dari Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrudu sardakum hadza, bahwa Rasulullah itu kalau berbicara, kalau ngendikan itu tidak ting pecotot cepet gitu ya, gitu, tidak seperti itu, cepat sehingga yang mendengarkan tarik nafas gitu ya, saking cepatnya, tidak ada berhentinya sama sekali gitu. Tetapi yatakallamu bikalamin, kalau berbicara yatakallamu bikalamin, dengan pembicaraan faslin yang apa ya, jadi seperti ada jedanya, berirama, ada intonasinya. Yubayyinahu, yang di tengah-tengah itu Nabi menjelaskannya dengan detail, dengan ya orang bisa memahami perkataan Nabi sangat jelas. Apa ya, kalau istilah ibu saya itu las-lasan. Las-lasan itu artikulasinya itu jelas ya. Jadi ketika berbicara itu artikulasinya itu jelas, sehingga yahfadhuhu man yasma'uhu, orang yang mendengarkan itu kemudian bisa menghafal apa yang dibicarakan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi. Karena Nabi ketika menyampaikan itu tidak kemudian cepat sehingga orang kemudian ini tadi ngomong apa ya, atau sampai orangnya mendengarkan sampai tahan nafas gitu ya. Tapi Nabi itu tadi las-lasan, ada intonasi, ada jedanya, sehingga ketika kemudian Nabi berbicaranya itu adalah mensabdakan hadis, itu orang itu bisa menghafal hadis tersebut karena saking jelasnya itu. Rawahu Ibnu Sa'din wal Baihaqi. Nah, ini jadi teknik berbicara itu juga sesuatu yang yang perlu dipelajari juga ya, bagaimana cara kita berbicara. Kalau ya memang ini juga terkait juga biasa ada juga bakat di situ, atau mungkin misalnya begini, Nabi Musa sama Nabi Harun ya. Nah, kalau Nabi Musa itu ketika berbicara artikulasinya masih lebih jelas Nabi Harun. Menurut kisah itu agak-agak cedal atau apa, karena kan kecilnya dulu pernah nguntal api ya. Wa akhi Harunu, dalam Al-Qur'an itu kan ada wa akhi Harunu wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya rid ay yusaddiquni. Maka Nabi Musa ketika menyampaikan wahyu kemana-mana minta didampingi oleh Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu sebagai jubir beliau, karena Nabi Musa ini ada yaitu kekurang jelas ketika menghentikan. Lebih fasih, lebih jelas Nabi Harun. Nah, kalau Nabi Muhammad ini memang dikaruniai pengendikannya ketika berbicara itu sudah fasih gitu, sudah jelas, membuat orang itu paham, ya tadi sampai bisa menghafalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ini termasuk kelebihan ya. Yang kalau yang itu juga sebenarnya cara berbicara ini juga, kalau suara mungkin, kalau cara berbicara dari cepat ke pelan itu sebenarnya sekarang sudah bisa dipelajari. Maksudnya orang sebenarnya bisa belajar.
Tapi kalau kemudian memang ada model atau tipe bagaimana orang berbicara ini, ya ini sudah anugerah bagi yang dianugerahi ini tadi ya. Berbahagialah orang yang dianugerahi ketika berbicara artikulasinya itu jelas atau fasih. Nah ini Nabi seperti itu ya, tidak pernah meninggalkan ketidakpahaman kepada orang yang diajak bicara. Nah ini hebatnya Nabi ya. Kemudian ada lagi hadis dari Sayyidah Aisyah. Itu tadi, kalau tadi tentang bagaimana sifatnya Nabi dan karakternya Nabi ya. Nah ini ada lagi, ini beda topik, tapi ini juga menurut saya ini penting dibahas juga, bahwa Nabi ini wa'ani bini Abi Mulaikata an abihi an Aisyata. Ini masih sekali lagi ini adalah hadis Sayyidah Aisyah, karena yang kita bahas ini adalah karya atau produk-produk hadisnya Sayyidah Aisyah. Qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiral ismal qabiha ilal ismil hasani. Rasulullah itu sering mengubah nama orang yang namanya itu mempunyai arti yang kurang baik atau mempunyai konotasi yang kurang baik, diubah menjadi nama yang baik. Rawahu Tirmidzi wal Albani wal Hakim. Ya, jadi ini juga yang sering dilakukan ya oleh ulama-ulama kita, mengubah nama ya. Ya misalnya ada loh orang itu namanya kemudian diberi nama Naru Jahannam. Nah, neraka Jahannam itu kan nama yang ya jelek, masa dinamai dengan namanya kok sangat jelek gitu, maksudnya neraka Jahanam. Nah, tentunya seperti itu perlu diubah. Nah biasanya kemudian kiai yang mengubah ya, wah namanya Mbok ya jangan neraka Jahanam gitu ya. Ada lagi siapa ya tuh ya, saya lupa, banyak gitu maksudnya nama loh, aduh namanya ini artinya bukan hal yang baik begitu ya, atau konotasinya kurang baik. Nah ini dulu pernah misalnya ada nama Hazan, nah, itu kan ya berarti susah. Nah kasihan itu, nah, nanti kalau hidupnya susah terus gitu kan, karena nama itu adalah doa gitu. Ya. Sehingga oleh Nabi diganti menjadi Sahal, mudah. Dari susah gitu ya, diganti Nabi menjadi Sahal. Nah jadi ternyata memang tradisi ya mengganti nama, dan memang bahwa kita menamai anak kita itu atau orang menamai bayi ya, ini memang haruslah menggunakan nama-nama yang baik. Nama yang baik itu ya tentunya yang mengandung doa yang baik gitu. Ya misalnya Selamat, baik itu karena mengandung doa untuk selamat gitu ya. Selamat dunia akhirat, gitu, baik sekali gitu ya. Mengandung doa ya yang baik gitu. Ya.
Masalahnya nama apa namanya, ada kok nama Ciloko ya kan, itu buruk itu, masa ini kan celaka kan gitu. Nah jadi nama itu sangat-sangat penting gitu ya. Bagaimana nama yang apa ya, ya memang kita berharap apa pada dengan nama itu, dengan orang yang mempunyai, dengan penyandang nama itu kan begitu ya. Nah itu nama itu. Jadi makanya kiai-kiai ya, ulama-ulama kita banyak yang ini diminta tolong memberi nama gitu ya. Sini saya punya anak, kira-kira anak saya diberi nama siapa ya, nah kayak gitu. Atau mengubah nama. Kalau mengubah nama itu biasanya setelah apa, kiainya atau bunyainya tahu, loh kok namamu ini diubah yo, nah ya gitu ya, biar apa, biar doanya itu benar-benar doa yang baik. Memang mencari nama itu ya luar biasa. Kita harus mempertimbangkan A sampai Z ketika kita mau memberi nama itu ya. Ini nanti bagaimana, kalau ini bagaimana, itu luar biasa itu. Kalau namanya sudah baik ya alhamdulillah gitu. Nah, karena ini karakter Nabi juga, karena ghalilal kalami. An Urwah an Aisyah, dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithu hadithan, ketika berbicara lau addahul adul ahsahu, Abu Dawud. Maksudnya misalnya ada orang sengaja menghitung jumlah kalimat yang diucapkan oleh Nabi dalam sehari misalnya, pasti akan bisa menghitung karena saking sedikitnya ya Nabi itu berbicara. Apalagi jangankan berbicara yang ada gunanya saja, Nabi itu benar-benar memilih mana yang paling penting gitu ya. Apalagi berbicara yang tidak berguna, tidak pernah sama sekali. Gosip apa namanya, yang ngerumpi gitu, yang tidak ada gunanya itu ya, yang maksudnya ngerumpi hal-hal yang tidak penting gitu. Itu Nabi tidak pernah. Wong yang penting saja itu Nabi itu sangat selektif gitu. Di antara ini hal-hal yang penting, mana yang perlu disampaikan gitu. Mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent untuk disampaikan gitu. Sehingga sampai tadi kata Sayyidah Aisyah, lau addahul adu lahsahu, seandainya kemudian orang ada yang saya tak hitungi Nabi ini tadi berapa huruf kayak kalau kita ngetik kemudian muncul berapa huruf yang sudah kita ketik, ini misalnya kita hitung berapa kalimat yang sudah dikeluarkan oleh Nabi dalam hari ini, lahsahu, pasti orang bisa menghitung karena saking terbatasnya itu. Tapi kalau kita ini orang nggak bisa ngitung lagi berapa yang sudah kita keluarkan untuk ngomong ya. Dan kalau dilihat mungkin lebih banyak tidak pentingnya gitu yang kita omongkan daripada yang penting. Ya tidak penting itu misalnya
ngomong apa ya? Ya ngomong hal-hal yang tidak penting. Cat rumah tetangga misalnya kayak gitu kan. Kecuali kalau kita memang kita mau mengecat seperti itu karena bagus, lain lagi. Tapi maksudnya mengomongkan hal yang tidak baik gitu ya. Nah, itu kan ngomong yang tidak penting gitu. Nah, ini jadi Nabi di dalam berbicara itu sangat selektif ya. Sehingga dengan begitu orang menjadi sangat menunggu-nunggu momen Nabi berbicara. Karena kan Nabi jarang berbicara ini. Jarang, artinya sangat selektif. Paling Nabi tersenyum iya, tapi kalau kemudian berbicara ya, ini sangat selektif itu sehingga orang menunggu. Waduh, kangen ya Nabi belum menghentikan lagi ini tentang ini bagaimana ya. Nah, sampai dikangeni gitu. Jadi kalau kemudian kita banyak bicara kan orang malah waduh bosen gitu ya, bosen aku gitu lagi pasti ngomong ini, nanti pasti ngomong ini lagi. Nah, gitu. Itu kan ya pasti ya, kalau kita misalnya wah kita tunggu-tunggu ini apa dia mau ngomong apa ini, kita tunggu-tunggu. Nah, itu kalau orang yang misalnya kalau kita menemui orang yang sangat-sangat ini ya, bukan ngirit bicara, tidak, tapi memang benar-benar hanya berbicara hal yang penting. Dan di antara yang penting-penting itu diambil lagi yang lebih penting, yang sesuai atau yang pas dengan momen itu apa yang lebih penting. Nah, ini pasti akan ditunggu orang kalau seperti itu. Ya. Pasti itu akan wah seperti apa ya. Nah, gitu itu akan ditunggu orang. Nah, ini makanya puasa ini juga sebenarnya latihan bagi kita ya, untuk ngerem pembicaraan kita, untuk tidak obral omongan, terutama omongan-omongan yang tidak penting itu. Ini latihan itu dalam arti tidak kemudian nanti kalau sudah selesai puasa obral lagi, tidak. Justru sebenarnya ini latihan sehingga kalau nanti selesai puasa ya kita tetap sesuai dengan latihan kita selama puasa ini gitu. Nah, ini yang yang perlu kita jadikan teladan ya, bagaimana Nabi itu tidak obral ya, dan hanya berbicara hal yang penting ya. Ini saya cukupkan sekian dulu karena ini masih ada acara lain. Insya Allah hari Selasa akan kita lanjutkan kajian kita, insya Allah, karena kalau Senin jadwalnya orang lain. Terima kasih atas kebersamaannya di channelnya LDPWNU Jawa Tengah. Terima kasih juga pada LDPWNU Jawa Tengah ya, yang menyediakan fasilitas bagi kita sehingga kita bisa selalu tetap bersilaturahim di masa COVID-19 ini. Saya hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang pasti luput atau tidak pas dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini